sejumlah letusan di Gunung Agung dari pagi hingga malam hari. Bahkan pada pukul 4:13 waktu Indonesia Tengah tadi pagi, Gunung Agung juga kembali meletus. Namun demikian hingga saat ini Gunung Agung masih berstatus siaga. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api di lereng Gunung Agung Senin malam. Warga sempat mengira api tersebut merupakan lelehan lava yang keluar dari kawah Gunung Agung. Halo teman-teman semuanya, berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi gunung meletus. Baik itu pada saat sebelum terjadinya gunung meletus, pada saat terjadinya gunung meletus, dan pada saat setelah terjadinya gunung meletus.
Nah, pada sesi kali ini saya akan bahas suatu hal yang sangat penting atau menarik tentunya bagi pemirsa sekalian. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita Indonesia yang terletak di atas 3 lempeng benua itu menyebabkan negara kita Indonesia itu kaya akan gunung api yang berpotensi meletus. Bahkan ada juga gunung api yang tidak aktif. Namun tentunya itu sangat memberikan dampak besar bagi negara kita, baik positif maupun negatif. Nah, pada kali ini saya akan mengulas salah satu gunung api aktif di Indonesia, yakni yang terletak di Pulau Bali, yakni Gunung Agung, merupakan salah satu gunung api aktif tertinggi di Bali dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Nah, pada sesi kali ini saya sudah mengundang salah satu dari penduduk di sekitar Gunung Agung, yakni Kak Sujani. Mungkin Kak Sujani silakan diperkenalkan dirinya kepada pemirsa sekalian. Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelayan Sujani. Saya penduduk dari daerah Gunung Agung yang terletak di Banjar Dinas Tanah Hampo, Desa Jurutan, Kecamatan Banyak, Kabupaten Karangasem. Mungkin itu perkenalannya dan mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, jadi silakan. Nah, itu dia, kita akan sedikit berbincang dulu mengenai Gunung Agung dengan Kak Sujani. Nah, perlu diketahui Kak Sujani sendiri ini merupakan salah satu bisa dibilang korban yang merasakan bagaimana erupsi Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu. Walaupun tidak begitu dahsyat erupsinya, mungkin Kak Sujani nanti akan menceritakan lagi. Kak Sujani, Gunung Agung itu diketahui sudah meletus 3 kali ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi Gunung Agung itu sudah meletus sekitar 3 kali. Namun yang hanya saya ketahui itu cuma 1 kali. Waktu pada tahun 2017 sampai tahun 2019 saya pulang dari misi dan langsung dilanda COVID, dan itu pun langsung sekolah daring. Wah, cukup lama juga ya Kak Sujani merasakan dampak dari Gunung Agung erupsi itu. Lalu Kak Sujani, kan Gunung Agung itu erupsi tentunya membawa dampak yang sangat berbahaya ya, apalagi Kak Sujani sendiri merupakan terletak di kawasan rawan bencana. Kak Sujani, boleh kami ketahui Kakak saat itu mengungsi di mana Kak? Oke, jadi pada saat itu pertama saya mengungsi di Banjar Dinas Bali, desa Jangan salah. Oke, jadi pada saat itu saya mengungsi di Banjar Dinas Bali yang terletak masih di Kecamatan Banyak, Kabupaten Karangasem. Nah, setelah beberapa bulan di sana saya pindah ke Banjar Dinas Tage, itu pun masih Kecamatan Bandang. Terus di sana cuman kalau nggak salah sekitar 1 mingguan langsung pindah ke Banjar Dinas Dukuh, itu dekat dari Banjar Dinas Tage. Jadi saya mengungsi di sana tuh lumayan lama hingga tahun 2019 kalau tidak salah, sampai awal tahun 2019. Wah, cukup lama juga ya Kak Sujani ini mengungsi. Nah, untuk itu gimana sih Kak langkah-langkah mitigasi yang tentunya pasti dilakukan ketika ada suatu bencana alam ya? Mungkin Kak Sujani bisa menceritakan kepada pemirsa, karena topik dari sesi kali ini juga membahas mengenai mitigasi dari gunung meletus yang mungkin harus juga pemirsa ketahui menimbang dari letak Indonesia dengan potensi gunung api meletus yang sangat tinggi. Oke, jadi di sini saya ingin menceritakan bagaimana itu awalnya. Jadi yang pertama itu pas saya sekolah IPA-nya, waktu itu saya masih berada di bangku SMP. Kalau tidak salah itu pas SD, kalau tidak salah itu kelas 6 SD. Nah, jadi di sana saya kan sekolah, lalu sudah dengar katanya Gunung Agung mau meletus. Setelah itu beberapa hari, kalau tidak salah 5 hari lagi saya mengungsi karena dibilang sudah level siaga. Jadi dari desa kami itu diarahkan untuk mengungsi oleh pihak bencana tersebut. Jadi kami mengungsi itu pertama di Banjar Dinas Bali, lalu saya melanjutkan sekolah di sana, dan itu pun pas baru dengar Gunung Agung mau meletus itu kami ya walaupun siswa kan SD kelas 6, kami juga ikut mengamati Gunung Agung karena ada asap-asap sedikit yang keluar dari Gunung Agung. Kata orang tua itu apa ya, saya lupa namanya gitu. Asapnya itu berwarna hitam, kadang putih, itu pun gimana ya gitu, Seperti kabut. iya seperti kabut. Kabutnya itu
Nah, itulah paparan Kak Sujani nih mengenai bagaimana sih Kak Sujani mempersiapkan sebelum Gunung Agung erupsi, dan saat itu sudah diketahui ya ciri-ciri dari Gunung Agung erupsi. Nah, kira-kira Kak Sujani, saat itu berapa kali sempat terjadi hujan abu dari erupsi Gunung Agung tersebut, Kak? Oke, pas saya masih di rumah itu, kalau nggak salah hujan abunya yang saya ketahui cuma 2 kali. Tapi pas saya mengungsi itu kan orang tua saya pulang di pengungsian, tapi saya masih di pengungsian karena saya kan sekolah. Jadi kata orang tua saya, setiap orang tua saya pulang itu pasti hujan abu gitu. Jadi bisa dibilang hujan abunya itu setiap hari gitu. Cukup setiap hari Iya. sangat mengganggu aktivitas dan juga pekerjaan. Dan ketika Gunung Agung erupsi itu kira-kira warga apakah masih ada di sana? Karena saat itu juga kan diketahui Gunung Agung saat 2017 tersebut erupsi hanya tidak terlalu dahsyat, bisa dibilang tidak sampai meletus gitu, hanya mengeluarkan lahar dinginnya Kak, tidak sampai turun ke lereng gitu Kak. Jadi gini, jadi orang-orang itu masih ada sih yang rumahnya, karena kan mereka punya ternak yang harus mereka carikan rumput gitu. Jadi kalau udah pagi itu penduduk yang ada di sana itu pulang sebentar untuk mencari makanan sampai saja. Nanti kalau sudah 1:30 atau jam 1 itu mereka balik lagi ke pengungsian. Karena kami juga dari penduduk sana tidak berani untuk tinggal di balik ke rumah itu lama-lama, karena kan kita kan tidak tahu gimana situasi nantinya kalau kita masih di rumah kan rumahnya itu kan tidak pakai hitungan ya kalau kita tahu kan. Nah, itulah pemirsa. Namun gini Kak Sujani, menimbang dari bencana Gunung Agung meletus tahun lalu, kira-kira Kak Sujani apa sih yang bisa direfleksi dari tindakan mitigasi mungkin yang seharusnya dilakukan atau mungkin yang belum dilakukan sebelum Gunung Agung itu meletus, saat Gunung Agung itu meletus maupun sesudah meletus atau erupsinya Gunung Agung tersebut. Kira-kira langkah mitigasi apa saja yang sudah dilakukan warga di sana dan Kak Sujani sendiri? Oke, jadi karena keluarga saya kan sudah dengar nih katanya Gunung Agung mau meletus. Jadi keluarga saya itu dari jauh-jauh hari sebelum diminta mengungsi udah menyiapkan pakaian yang mau dibawa mengungsi. Terus karena bapak saya itu kan pas itu kedua saya lihat itu, kalau nggak salah pas saya SD itu kelas 6 kan pulangnya ada jalan ke Damat, terus saya jemput bapak saya sudah menyiapkan masker gitu, di rumah sudah menyiapkan pakaian. Itu saja sih yang baru disiapkan di rumah saya. Tapi kalau di tetangga-tetangga saya kurang tahu, karena pas jadi yang pertama berangkat mengungsi itu bapak saya gitu. Orang lain mungkin masih menyiapkan barang-barangnya kan. Jadi bapak saya kami pertama berangkat ke Banjarnegara Kuta Baru itu, sedangkan bapak saya sampainya jam berapa ya di sana? Sekitar jam 11-an. Lalu dan orang-orang lain itu nyampainya jam 2 sampai dijemput oleh mobil milik yang Banjar tersebut. Jadi cukup lama juga Iya. evakuasinya. Lalu saat Gunung Agung erupsi, kira-kira apakah sudah tepat nih Kak Sujani langkah mitigasi yang sudah dilakukan? Kira-kira apa saja Pak yang Kakak mungkin kurang untuk dulunya ditekankan lagi? Oke, pada saat mitigasi itu dari keluarga saya ya, itu masih banyak sih yang belum dipersiapkan gitu. Karena apa? Keluarga saya pas masih berangkat aja, masa nyiapin baju aja, kan kita perlu juga persiapan seperti obat-obatan, senter gitu. Itu juga kan penting bagi kita, jadi itu masih kurang dipersiapkan oleh keluarga saya. Ya, nah benar sekali ya. Itulah beberapa langkah mitigasi mungkin yang sudah dipaparkan Kak Sujani mengenai kejadian erupsinya Gunung Agung pada tahun 2017 lalu. Sangat mungkin sangat menyusahkan juga Iya. kalau Kalau bagi saya sih tidak, karena sangat saya berpengaruh ya Pak. iya, bagi saya sih tidak, karena saya kan masih kecil, jadi saya kan siswa itu kelas 6 SD kan nggak tahu apa-apa. Jadi saya tenang-tenang aja di sana, tapi orang tua saya kan kami apalagi kan masih ada ternak yang harus Saat itu tuh gimana ya Pak? Itu kan daerahnya itu gunungan. Pastinya banyak sekali warga yang berternak sapi sepertinya. Itu bagaimana itu Pak mengevakuasinya atau mungkin langkah-langkah yang dilakukan pada hewan peliharaan itu?
Sinabek itu rumputnya kan habis isi apa itu namanya abu. Iya. Jadi sebelum kita ngasih rumput itu ke sapi tersebut, kita harus mencucinya terlebih dahulu. Karena dimana ketika kita tidak mencucinya, sapi itu pun tidak mau makan rumput tersebut. Mungkin karena baunya itu yang tidak enak. Dari juga sangat berbahaya Kak Sujani, Iya. dari abu vulkanik itu, apalagi ketika mengenai mata dan kulit itu sangat berbahaya. Nah, pemirsa, itulah tadi percakapan atau sedikit berbincang dengan Kak Sujani mengenai kejadian erupsi Gunung Agung pada tahun 2017 lalu yang sempat dirasakannya oleh Kak Sujani. Mau tahu gimana kelanjutan dari kisahnya? Kita simak. Dan pemirsa tetap pantengin channel kami ya selanjutnya, video selanjutnya. Bye-bye.